Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Effendi, NPM 2335 10312. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai asinkronus dan sinkronus. Baik, untuk pertama itu kita masuk pada konsep JavaScript asinkronus dan perbedaan dengan sinkronus. Sinkronus atau sinkron adalah mode eksekusi kode di mana setiap perintah dijalankan secara berurutan satu per satu. Artinya, setiap baris kode akan menunggu baris sebelumnya selesai dieksekusi. Kemudian proses berjalan secara blok atau blocking. Jika ada operasi yang memakan waktu lama, seluruh program akan berhenti menunggu. Kemudian untuk contoh kode sinkronusnya, itu di sini ada konsol log mulai, proses 1, proses 2, dan selesai. Outputnya akan selalu berurutan. Itu dimulai dari proses 1, proses 2, dan selesai. Baik, kemudian itu asinkronus. Asinkronus adalah mode eksekusi kode di mana operasi tidak perlu menunggu proses sebelumnya selesai, memungkinkan program melanjutkan eksekusi tanpa harus menunggu. Sangat berguna untuk operasi yang memakan waktu lama seperti pemanggilan API, membaca file, query database, download atau upload file. Pada asinkronus itu ada 3 metode pada JavaScript, yaitu yang pertama ada callback, kemudian ada promise, kemudian ada async atau wait, yang nantinya akan kita pelajari di bagian akhir nanti. Baik, untuk contoh dari asinkronus, contohnya itu dengan promise. Di sini itu dengan console log memulai proses, kemudian fetch data, kemudian data akan dikelola dan diambil sesuai dengan ketentuan yang telah kita buat. Baik, kemudian perbedaan dari sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yaitu eksekusinya berurutan, sedangkan asinkronus eksekusinya non-blocking. Kemudian pada sinkronus dia menunggu setiap proses selesai, sedangkan di asinkronus tidak menunggu prosesnya selesai. Di sinkronus sederhana dipahami, dan sedangkan di asinkronus itu lebih kompleks. Kemudian pada sinkronus cocok untuk operasi cepat, dan di asinkronus itu cocok untuk operasi yang memakan waktu. Kapan kita menggunakan asinkronus? Yang pertama itu pemanggilan API eksternal. Yang kedua yaitu operasi file system. Yang ketiga mengunduh atau mengunggah data besar. Yang keempat ada animasi dan interaksi website. Yang terakhir ada menghindari pembekukan antarmuka pengguna. Kemudian kita masuk pada 3 jenis penerapan JavaScript asinkronus. Yang pertama yaitu ada callback. Callback adalah fungsi yang dikirimkan sebagai argumen ke fungsi lain dan akan dipanggil kembali dieksekusi setelah proses di dalam fungsi utama selesai. Callback digunakan untuk menangani operasi asinkronus seperti pengambilan data dari server, pembacaan file, atau proses lain yang memerlukan waktu.
cara kerja callback. Yang pertama itu callback adalah pola dasar dalam JavaScript untuk menangani operasi asinkronus. Ketika operasi asinkronus selesai, callback akan dipanggil untuk memberikan hasil atau menangani error. Callback seringkali digunakan dalam fungsi seperti set timeout, add event listener, dan read file. Kemudian masalah pada callback yaitu yang pertama itu callback hell terjadi saat callback bersarang terlalu dalam nested callback sehingga kode menjadi sulit dibaca dan dipelihara. Kemudian invention of control. Saat menggunakan callback, kita menyerahkan kendali eksekusi ke fungsi yang memanggil callback, sehingga sulit untuk memastikan urutan eksekusi dan penanganan error dengan baik. Kemudian itu kekurangan callback. Kekurangannya yang pertama itu kodenya sulit dibaca dan dikelola saat callback bersarang. Kemudian ada penanganan error yang menjadi rumit jika ada banyak callback yang saling bergantung. Kemudian di sini itu contoh callbacknya. Untuk contoh callback kita langsung saja masuk pada penerapannya. Sini kita menggunakan Visual Studio Code. Kemudian di sini kita masuk pada folder dan membuat sebuah folder dan masuk dan membuat sebuah file yaitu index.html. Di sini kita beri nama pbk tugas 6. Baik, untuk memasukkan kode JavaScript tadi, kita di sini pertama membuat script. Kemudian di dalam script ini kita masukkan kodenya, yaitu callback tadi. Yang pertama ada function. Kita membuat fungsi ambil data user. Function ambil data user. Di sini kita memasukkan user ID, kemudian callback. Kemudian di sini kita memakai set timeout. Set timeout. Kemudian sama dengan ada panah.
Kemudian di sini yaitu cons user ID, kemudian ID-nya user, sini user, di sini user, kemudian di sini user ID, kemudian nama, Effendi, kemudian email, Effendi at gmail.com. Kemudian di sini kita masukkan callback user, kemudian di sini koma 2000. Ini di sini kita console.log, di sini kita masukkan callback method. Kemudian kita console log lagi. Di dalamnya kita tuliskan memulai pengambilan data. Kemudian ambil data user, di situ 123 untuk ID-nya, kemudian user, console log, data user diterima. Dan koma user. Kemudian di bawahnya kita console
console log, kita isi proses lanjut. Baik, kita coba jalankan. Ya, kita save dulu, Ctrl S, dan kita coba jalankan. Ini kita inspect, pergi ke konsol. Di sini ditampilkan callback method, memulai pengambilan data, proses lanjut, left relog, kemudian data user diterima. Data user di sini yaitu ada emailnya, itu saruleffendi@gmail.com, kemudian ID-nya 123, namanya Sarul Effendi. Baik, selanjutnya itu masuk ke metode yang kedua, yaitu promise. Promise adalah objek yang mempresentasikan hasil akhir dari operasi asinkronus yang mungkin akan selesai, fulfill, atau gagal, rejected. Dengan promise, kita bisa menangani operasi asinkronus dengan lebih rapi karena menggunakan metode then dan catch untuk menangani hasil, sukses, dan error. Cara kerja promise itu, promise memiliki 3 status utama. Yang pertama itu ada pending. Pending ini yaitu proses masih berlangsung. Kemudian ada fulfilled atau proses berhasil dan mengembalikan hasil. Kemudian ada rejected, yaitu proses gagal dan memberikan alasan error. Kemudian resolve digunakan untuk mengembalikan hasil jika berhasil. Keunggulan dari promise sendiri itu menyelesaikan masalah callback hell dengan metode then dan catch, membuat kode lebih bersih dan terstruktur. Kemudian dapat di chain, kita bisa menjalankan beberapa proses secara berurutan dengan then. Error ditangani secara terpisah dengan catch, membuat kode lebih mudah dibaca. Masalah pada promise, jika ada banyak chaining then, kode ini bisa menjadi panjang dan sulit diikuti. Penanganan error pada beberapa chaining bisa menjadi rumit jika tidak dikelola dengan baik. Untuk contoh promise-nya, kita masuk langsung ke VS Code-nya. Kemudian di sini kita hapus. Pada bagian function, kita mengambil ambil data produk. Kemudian di sini kita return.
promise, dan dalamnya kita resolve reject. Kemudian kita di sini menggunakan set timeout. Kemudian di sini masuk ini, kita cons produknya, cons produk sama dengan ID-nya 1, nama, kita buat ini produknya laptop. Kemudian di sini untuk harganya, harga 10 juta. Dan di sini untuk data yang kedua itu sama, masukkan ID-nya 2, kemudian nama produknya. Di sini kita sering smartphone. Untuk harganya di sini kita 5 juta. Oke. Selanjutnya kita tutup. Di bawah ini kita masukkan resolve dalam kurung produk. Kemudian di sini kita tambahkan 3.000. Ini itu juga. Kemudian console log, garis baru, promise produk, di sini ambil data produk,
Kemudian di sini kita masukkan den produk di sini konsol log terjadi konsol log daftar produk. Kemudian di sini dot catch-nya error. Kemudian di bucket kita masukkan konsol log terjadi kesalahan. Ini error. Konsol log proses lanjut. Jangan lupa di save. Kemudian di sini, nah di sini pada konsolnya itu promise produk, kemudian mulai mengambil pengambilan produk, kemudian prosesnya lanjut, daftar produknya ada 2. Di sini yang pertama itu ada ID dengan 1, kemudian namanya laptop. Yang kedua itu ada smartphone, ID-nya 2, dan ada harganya. Baik, untuk metode yang ketiga yaitu async atau await. Async atau await adalah sintaks modern yang untuk menangani promise yang membuat kode asinkronus terlihat seperti kode sinkronus. Async atau await diperkenalkan pada 2017 untuk menyederhanakan penulisan kode asinkronus dan membuatnya lebih mudah dipahami. Cara kerja async atau await
Itu async menjadikan sebuah fungsi sebagai asinkronus yang berarti fungsi tersebut akan selalu mengembalikan promise. Await itu untuk menunggu hasil dari promise sehingga selesai. Fulfilled atau rejected sebelum melanjutkan eksekusi kode selanjutnya. Kemudian penanganan error bisa dilakukan menggunakan blok try catch untuk menangkap kegagalan pada await. Keunggulan async atau await, kode terlihat seperti kode sinkronus, lebih mudah dibaca dan dipelihara. Error bisa ditangani dengan try catch, memudahkan pengelolaan kesalahan, dapat digunakan bersama dengan promise all. Itu untuk memungkinkan menjalankan banyak promise secara paralel dan menunggu semua hasil selesai. Kekurangan dari async atau await, kode ini bisa terlihat seperti sinkronus sehingga bisa membuat kesalahan saat menjalankan proses asinkronus secara paralel jika kita tidak berhati-hati. Kemudian error yang terjadi pada bagian tertentu bisa menghentikan seluruh eksekusi jika tidak ditangani dengan baik. Baik, masuk pada contoh async. Kita masuk pada langsung pada VS Code-nya. Baik, kita masuk pada contoh async await. Sini kita hapus dulu promise tadi. Sini untuk menambahkan sebuah async, kita memasukkan async pada di depan function. Di sini kita mengetikkan proses transaksi. Parameternya kita bikin kosong. Misalnya di sini try. Kemudian await new promise. Dalamnya resolve. Kemudian menambahkan set time out, yang dimana isinya kosong. Di sini resolve. Kemudian pada bagian sini kita tambahkan 4000. Kemudian di sini cons status transaksi. Di
sini kita isikan ID. ID-nya yaitu TRX 001. Kemudian status berhasil. Kemudian di sini ada waktu new date titik to lokal string. Ini bahas ini kan konsol log garis baru asing wait method konsol log transaksi selesai. Status transaksi status transaksi 2 return status return status transaksi. Dengan sini kita menambahkan catch error, dan di dalamnya kita masukkan console log console error. Gagal memproses transaksi. Kemudian error. Kemudian di bawah sini kita masukkan function untuk menjalankan asing tersebut. Kita masukkan asing function, dan di sini beri nama utama. Di sini kita kosongkan. Di bawahnya console log memulai transaksi. Cons hasil sama dengan wait proses transaksi.
console log. Di sini membuat detail transaksi. Dan hasil. Dan di sini kita tambahkan utama console log proses lanjut. Baik, telah selesai. Kita jangan lupa Ctrl S. Baik, kita masuk pada webnya. Ini untuk hasilnya memulai transaksi, proses lanjut, kemudian ada async await, transaksi selesai dengan ID RTX 001, statusnya berhasil, waktunya tanggal 28 bulan 3 jam 12.4459. Dan detail transaksinya seperti ini. Baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Itu tadi merupakan 3 metode dari asinkronus. Baik, materi selanjutnya yaitu kapan sih kita menggunakan callback, promise, atau async await. Yang pertama itu ketika kondisinya proses sederhana tanpa banyak ketergantungan, sebaiknya kita memakai callback. Kemudian yang kedua, ketika kondisinya proses berurutan yang perlu hasil dari proses sebelumnya, di sini sebaiknya kita memakai promise. Kemudian saat kondisinya kode kompleks dan memerlukan alur seperti sinkronus, di sini kita bisa memakai async await. Kemudian banyak operasi asinkronus yang bisa berjalan secara paralel. Solusinya yaitu dengan menggunakan promise.all dengan async await. Selanjutnya kesimpulan. Async await adalah pendekatan modern dan direkomendasikan karena membuat kode lebih bersih dan mudah dipelihara. Promise bagus untuk chaining proses, tetapi bisa rumit jika terlalu panjang. Sedangkan callback sebaiknya dihindari untuk proses kompleks karena rentan terhadap callback hell. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.